Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif. Dalam acara Obsesi Mensa, obrolan santai edukasi siswa SMP Negeri 1 Sumeneb. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rosida, biasa dipanggil Anissa. Di pagi yang cerah ini, kita akan berdialog tentang vaksinasi COVID-19, yang dimana berita ini sangat marak sekali di lingkungan masyarakat, mulai dari berita kebenarannya hingga berita hoaxnya. Dan di sini kita akan meluruskan berita-berita hoax tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman di lingkungan masyarakat bersama narasumber hebat kita, Dr. Rifmi Utami. Nah, di sini kita akan menampilkan biodata dari Dr. Rifmi Utami. Baik, nama lengkap dari Dr. Rifmi ini adalah Dr. Rifmi Utami, dan Dr. Rifmi lahir di Sumeneb pada tanggal 26 Agustus tahun 1976 dengan riwayat pendidikan S1 Pendidikan Dokter FK UNER Surabaya, S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNER Surabaya, dan saat ini Dr. Rifmi bekerja sebagai Kepala Puskesmas Pamolokan. Dr. Rifmi ini juga bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo, Gang 8, nomor 12, Kolor, Sumeneb. Nah, setelah mengenal sedikit dari biodata Dr. Rifmi, kita sapa terlebih dahulu, Dok. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bu Dokter? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Ya, harus selalu bersemangat ya. Salam sehat. Iya. Yeah. Lagi sibuk apa nih, Bu Dokter? Mohon maaf nih ganggu waktunya. Kalau hari ini saya ini sedang di kantor. Jadi kebetulan Puskesmas memang 6 hari kerja. Jadi di hari Sabtu saya masuk kantor ya. Seperti biasa. Kalau saya ya karena sebagai kepala Puskesmas, saya di sini memonitor teman-teman yang melakukan unit layanan. Seperti itu, Dek, setiap harinya. Ya. Lumayan sibuk ya, Bu Dokter ya. Ya, lumayan ya di tengah pandemi COVID seperti ini, kesibukan kita menjadi ekstra karena sudah berbeda dengan kondisi normal yang sebelum pandemi itu. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin, amin. Jadi bisa nanti senyum begini ya. Sorry saya tidak pakai masker karena saya sendirian di kantor ya. Biar nanti bisa lebih jelas ya ngomongnya. Ya, oke. Setelah ini kita akan langsung memasuki sesi dialog tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat, mulai dari berita benarnya sampai berita hoax. Dan kalau boleh tahu nih Bu Dokter, siapakah yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 ini? Oke. Ini berarti bahasanya tentang vaksinasi ya, Dek? Iya. Jadi gini, Dek. Kita kan mulai vaksinasi nih pertengahan Januari ya. Minggu kedua Januari. Nah, sasarannya itu bergulir ya. Maksudnya makin lama makin banyak. Memang yang pertama divaksin itu adalah SDM kesehatan. Jadi sumber daya manusia kesehatan. Jadi kami ini yang di garda depan karena memang kami itu berhadapan dengan masyarakat ya, masyarakat yang notabene mereka tidak bisa kita pilih yang mana yang sakit, mana yang enggak gitu. Jadi kita istilahnya diberi amunisi duluan nih oleh pemerintah. Jadi SDM kesehatan divaksin duluan. Ya. Kemudian sasarannya berkembang ke pelayan publik. Nah, pelayan publik itu juga berhadapan dengan masyarakat. Ya, pelayan publik itu salah satunya itu adalah
ASN itu aparatur sipil negara, termasuk para guru ya. Kalau di SMP 1 ada para guru, Iya. itu juga melayani masyarakat. Kemudian yang di kantor-kantor, kemudian juga para ini ya, para pelayan masyarakat yang di swasta-swasta, termasuk misalnya penjaga toko yang ada di pasar gitu, itu juga itu masuk kategori pelayan publik ya. Itu juga menjadi sasaran vaksinasi. Kemudian bergulir lagi ke lansia. Jadi eh, orang lanjut usia itu karena mereka memang sangat rentan punya penyakit Bawaan ya dokter. eh iya, komorbid ya istilahnya. Biasanya makin tua makin banyak ini yang menggerogoti ya. Oleh karenanya, karena mereka rentan, maka mereka eh, diberi amunisi juga untuk bisa eh, tidak tidak terkena COVID-19 ataupun kalau kena tidak parah gitu ya. Iya. Gejala Kemudian yang setelah dialami tidak lansia. begitu berat ya Bu Dokter. Iya betul. Walau kita nggak bisa misalnya habis divaksin kemudian kita bilang itu tidak terinfeksi, tidak ya. Tapi itu adalah agar kita nantinya Iya. jika kita itu kena infeksi maka gejala yang dialami tidak begitu berat. Itu lansia. Kemudian berikutnya beranjak ke masyarakat rentan dan masyarakat umum ya. Masyarakat rentan itu usianya di bawahnya lansia, yaitu usia 50 sampai 59 ya. Itu masyarakat rentan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada masyarakat umum. Masyarakat umum itu dari usia 18 sampai usia 49. Ya, itu kategori masyarakat umum dan selanjutnya nah ini sudah tiba kategori remaja ya. Kategori remaja itu ya adik-adik ini ya dari usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Itu menjadi sasaran sekarang ini nih sejak awal bulan Agustus ya surat edarannya sudah turun ya. Dan setelah anak remaja ini surat edaran juga turun lagi sasaran kami itu ibu hamil ya ibu hamil di atas usia kehamilan 13 minggu ke atas ya dan untuk kaum disabilitas dan ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa itu jadi sasarannya luas ya Dek banyak sekali Baik, jadi ya. sasaran dari COVID-19 ini bergulir ya. Jadi merata hampir ke seluruh kalangan bisa menerima vaksinasi COVID-19 namun bertahap ya Bu Dokter ya. Iya betul bertahap ya sekarang malah yang terakhir lagi eh, kita karena memang disinyalir eh, SDM kesehatan kemarin banyak yang terinfeksi ya karena memang sangat apa namanya rentan ya. Jadi kami sekarang mendapat dosis ketiga Moderna ya mendapat dosis ketiga Moderna apa namanya ya vaksinasi yang ketiga Ya. sehingga nanti harapannya makin makin bertambah kekebalan kita gitu deh. Ya, baik, dokter. Kalau boleh tahu lebih dalam nih, apa saja sih syarat-syarat untuk menerima vaksinasi COVID-19 ini? Apakah ada harus tensinya kurang dari berapa atau lebih dari berapa? Atau ada syarat-syarat lain seperti tidak boleh memiliki riwayat penyakit, diabetes, dan lain-lain? Nah, jadi gini deh ya, kalau syarat itu yang awal pertama yang harus dibawa itu adalah NIK ya, NIK ya. Jadi nomor induk kependudukan ya. Itu yang pertama. Kalau adik-adik yang masih belum punya KTP berarti eh, apa namanya? Bisa pakai kakak ya, Dek. Kemarin adik sudah ya? Sudah Saya divaksin belum? saya belum bisa menerima Belum. karena bulan Juli baru sembuh dari COVID-19, Bu Dokter. Oh iya ya Jadi oke. nunggu. Nunggu 3 bulan ya. Oke. Ya. Jadi kemudian itu ya yang syaratnya mudah ya hanya bawa NIK ya. Kemudian untuk kemudian bisa divaksin harus melalui tahapan screening namanya.
Nah, screening Apa sih itu tahapan seperti yang screening? adik, tahapan screening itu Pak, tahapan pemeriksaan ya, pemeriksaan di mana ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para calon peserta vaksinasi ya. Salah satunya pertanyaan apakah pernah menderita penyakit tertentu ya. Nah, penyakit-penyakit tertentu itu nanti oleh dokter yang melakukan screening itu akan dipertimbangkan apakah penyakit tersebut akan menjadi kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Jadi pada umumnya mempunyai penyakit tertentu yang diderita. Contoh misalnya punya asma, ya, punya asma, kemudian punya riwayat alergi, ya, kemudian punya sakit-sakit yang komorbid seperti diabetes, hipertensi, gitu ya. Nah, pada umumnya oleh dokter dipertimbangkan, misalnya sakit asma, kemudian saya pernah sakit sih, tapi enggak seberapa kambuh terakhir 1 tahun yang lalu, saya sudah bisa lepas obat, saya Ya, tidak obat begitu yang sering kumat ya Bu Dokter. iya, dan obat-obatan yang saya sediakan saya lama enggak meminumnya karena saya sudah tidak pernah kumat misalnya. Itu dibolehkan ya. Jadi saya yang screening, saya menyatakan layak untuk divaksinasi karena tingkat keseringan kumatnya eh, apa tidak 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 sering gitu ya. Beda dengan misalnya saya kumat terus Bu Tidak akut ya Dokter. Bu Dokter. Iya, tidak akut ya, tidak kalau yang namanya kumat-kumatan ya tidak sering gitu ya, kumatnya tidak sering. Nah, kalau seandainya ada yang tadi ada sakit-sakit diabetes ya. Nah, diabetes yang tidak boleh itu adalah diabetes dengan komplikasi akut. Ya, misalnya eh, mengalami hipoglikemi ya akut ya gitu ya. Hipoglikemi itu tiba-tiba gula darahnya rendah mendadak. Kemudian komplikasi akut lainnya eh, yang nanti oleh dokter spesialis tidak dipertimbangkan untuk tidak direkomendasikan untuk bisa bisa vaksin ya. Vaksin. Jadi seandainya jadi diabetes dengan hipertensi bukan kemudian mutlak tidak bisa diberikan, tapi seandainya melakukan pengobatan yang teratur ya dan kondisinya stabil, maka mereka justru dianjurkan untuk vaksin karena eh, apa namanya mereka rentan sekali kena COVID gitu. Jadi kalau misalnya orang dengan penyakit yang penyerta, justru karena rentan malah justru mereka seharusnya lah mereka itu diberikan vaksin sehingga mereka tidak gampang tertular COVID-19 gitu deh. Baik, Jadi jadi proses screening itu harus dilalui sehingga oleh dokter yang akan melakukan screening itu dipastikan yang akan vaksin itu layak atau tidak gitu deh. ya, jadi ketika screening itu kita harus jawab sejujur-jujurnya ya Bu Dokter. Punya Iya penyakit betul. riwayat Jadi apa agar ketika iya, ketika divaksin tidak menimbulkan macam-macam ya. Jadi harus jujur ya. Biasanya memang selain tadi penyakit penyerta, penyakit yang pernah diderita, apakah juga sering minum-minum obat yang eh, dalam jangka waktu panjang ya itu kita pertimbangkan. Jadi, nah ini harus berhadapan dengan dokter dulu ya, termasuk nanti akan ditensi, ya ditensi pada saat real time waktu dilakukan screening itu akan jadi pertimbangan. Umumnya kalau anak-anak saya jarang ya, jarang tensinya tinggi. Tapi kalau orang-orang dewasa itu kadang ada. Jadi tensi yang tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa kemudian tidak bisa divaksin ya, tapi ditunda vaksinnya kalau di atas 180 ya. Nah, biasanya juga kami melakukan pengobatan. Misalnya di puskesmas tensinya 190 atau 200. Maka kami berikan obat, kemudian 15 menit diobservasi, tensi ulang.
Setelah tensi ulang, maka didapatkan tensinya turun, ada di bawah 180, 160, 150 misalnya, maka dia bisa vaksin. Itu, Dek. Baik, Bu Dokter. Ya. Kalau boleh tahu nih, fungsi dari vaksin ini apa ya, Bu Dokter? Jadi vaksin ini kan sebenarnya bukan kali ini saja ya. Mungkin adik-adik Ya, vaksin dulu nggak campak. Nah, mungkin adik-adik Anissa nggak pernah tahu ya karena waktu itu masih bayi ya. Ya. Nah, ibu-ibu kita biasanya sejak kita habis dilahirkan, usia mulai dari usia 1 bulan 2 bulan ya, bahkan sebelum 1 jam ya. Jadi pada saat kita habis dilahirkan oleh ibu kita, itu divaksin ya, vaksin hepatitis namanya ya, itu langsung disuntikan pada bayi baru lahir ya, dan sampai nanti di usia 1 tahun itu namanya imunisasi dasar lengkap. Nah, prinsip dilakukannya vaksin sekarang itu sama seperti melakukan imunisasi pada saat adik-adik masih bayi ya. Jadi vaksin itu ingin memicu kekebalan kita ya. Kekebalan kita ini menurut ilmu yang pernah saya dapat ya, bisa dipicu ya. Jadi dipicunya macam-macam. Ada yang secara aktif, ada yang secara pasif ya. Kalau kalau apa namanya, salah satunya juga mungkin seperti De Anissa yang pernah sakit kemarin ya. Nah, pernah sakit itu sebenarnya Ya. kan juga kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kekebalan sistem imunologi tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Ya, jadi adik Anissa ini kenapa kok ditunda vaksinnya? Karena masih mempunyai antibodi setelah terinfeksi kemarin. Nah, untuk yang belum terinfeksi, ya, belum yang terinfeksi kan berarti belum punya antibodi. Nah, salah satu upayanya itu adalah dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi ini disuntikkan virus yang dilemahkan ya, atau yang inaktif. Kalau Sinovac yang kemarin adik-adik yang remaja yang suntik itu adalah vaksinnya Sinovac ya, atau CoronaVac-nya itu sifatnya vaksin virus yang inaktif ya, yang virus yang mati yang disuntikkan ke dalam tubuh kita, sehingga nanti kan virusnya itu walaupun sudah mati tapi wujudnya kan terlihat ya. Maksudnya terlihat oleh tubuh kita ya, bukan terlihat kasat mata ya. Kemudian diterima oleh tubuh sebagai benda asing, dan kemudian sistem imunologi kita itu akan membuat kalau diibaratkan key and lock ya. Jadi kalau ada kunci ada locknya. Jadi pasangannya ya, membuat pasangannya yaitu antibodi. Jadi apa-apa yang belum diterima oleh tubuh kita itu dianggap antigen ya. Kemudian tubuh kita jawabannya itu adalah antibodi. Baik, jadi penggunaan vaksin ini untuk meningkatkan imun ya Bu Dokter, bukan Iya, semata-mata betul. kita tidak akan terkena COVID. Kita bisa terkena namun dengan gejala yang ringan ya Bu Dokter. Iya, betul. Jadi kita akan mendapat antibodi. Nah, itu sangat individual ya, sangat individual. Tidak mesti misalnya saya sama De Anissa ini beda sama responnya. Bisa jadi kalau saya habis divaksin, saya dapat antibodinya jumlahnya sekian. Sedangkan adik Anissa jumlahnya sekian, beda. Misalnya bisa saja adik Anissa dapatnya cuma 100, saya dapatnya 1000. Ya. Jadi atas dasar ini maka respon dari orang-orang dari masing-masing individu ini berbeda. Saya habis divaksin kemarin, tapi kok saya ini sekarang kok gampang sakit saya. Oh, ternyata responnya
sedikit, ternyata antibodi yang dihasilkan dalam tubuh kita setelah divaksin itu sedikit. Oleh karenanya tetap sakit tapi tidak parah gitu ya, Dek. Jadi respon imun dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Bisa bagus, bisa bisa bahkan ada yang walaupun divaksin antibodinya tetap nol, itu ada. Faktor apa sih dok yang menyebabkan banyak dikitnya antibodi setelah vaksinasi? Banyak 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 tidaknya antibodi yang ini kita nggak bisa ini ya Dek. Yang jelas gini, nggak bisa memprediksi sebenarnya. Tapi dengan status gizi kita yang bagus, nah itu biasanya sistem imunologinya akan merespon dengan maksimal. Itu Jadi aja. kita harus Jadi menerapkan pola hidup sehat ya Bu Dokter. betul, jadi harus ber-PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tubuh kita itu bisa sehat optimal gitu deh. Bu Dokter, kalau sekarang tuh kan banyak ya jenis-jenis vaksin mulai dari Sinovac dan lain-lain. Kalau boleh tahu ada berapa sih jumlah vaksin atau jenis vaksin yang sudah masuk di Indonesia dan sudah diterapkan kepada warga atau nakes-nakes nih? Apakah semua vaksin itu efektif? Semua jenis vaksin itu Uh, apakah sudah efektif, terbukti? Ini, jadi gini deh, vaksin-vaksin yang tiba di Indonesia, ya, maksudnya dibeli oleh pemerintah Indonesia ya, itu sudah melalui Ya, uji klinis dari BPOM ya. Jadi nggak tanggung-tanggung, uji klinisnya itu harus sampai fase 3. Ya, fase 3. Nah, seperti yang di awal itu CoronaVac ya atau Sinovac ya. Itu fase klinis yang ketiga itu melebihi dari standar WHO. Baru bisa dirilis itu. Memang sih berbeda-beda cara kerjanya. Jadi Sinovac yang ada yang sekarang ini diterima oleh Puskesmas itu ada 4 jenis ya, 4 jenis sekarang. Ada Sinovac yang pertama, kemudian AstraZeneca, ya, kemudian Moderna yang disuntikkan kepada nakes yang sekarang nih ya, dosis ketiga. ya. Kemudian satu lagi ada Sinovac yang disuntikkan kepada kaum disabilitas ya dan orang dengan gangguan jiwa. Itu masih 4 yang diterima oleh Puskesmas ya, Puskesmas di Sumeneb ini. Tapi kalau yang konon di mungkin di Jakarta ya, di ibu kota sudah ada vaksin Pfizer ya, dari itu nama-nama itu sih nama-nama pabrik ya, pabrik yang memproduksi deh. Nah, sedangkan wacana dalam arti kita akan membuat vaksin sendiri, baik vaksin merah putih maupun Nusantara itu masih dalam uji ya. Uji Kalau klinis ya Bu misalnya Dokter. sudah masih, kalau misalnya oleh BPOM sudah rilis, mungkin itu bisa dipakai nantinya. Gitu deh. Ya baik, jadi seluruh vaksin yang sudah tersedia, yang sudah beredar di Indonesia ini sudah aman ya Bu Dokter ya? Sudah efektif semua? Iya, jadi kalau yang sudah sampai ke kita ya itu sudah aman ya, oleh BPOM sudah diizinkan ya, sudah lolos uji edar ya. Jadi halal ya. Makanya dikatakan aman, berkualitas dan halal gitu. Vaksin Baik, kali ini ya, ini karena kita memang akan dapat sertifikasi MUI. Ya, oke. Gimana? Ya baik, kali ini kita juga mengundang bintang tamu dari Forum Anak Sumeneb dan juga siswa SMP Negeri 1 Sumeneb yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Iya. Halo Kak Irzan. Halo Anissa. Halo Kak Irzan. Halo, halo Anissa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo dari kakak-kakak Forum Anak Sumeneb. Halo. Halo. Ini Kak Azmi dengan Kak Dewi ya.
Iya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu nih ada dokumentasi vaksinasi COVID-19 dosis pertama yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Sumeneb 2 hari yang lalu, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita simak videonya. Check this out. Apa sama Bu KTU aja? Ini belum selesai kayaknya. Baik, telah kita simak video dokumentasi dari vaksinasi COVID-19 yang ada di SMP Negeri 1 Sumeneb. Nah, Kak Irzan dan Kak Deo, Kak Asmi ini juga salah satu pelajar di Kabupaten Sumeneb yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Halo Kak Irzan. Halo Kak Anissa. Halo Kak Irzan. Halo Kak Anissa. Gimana nih rasanya setelah divaksin kemarin? Baik. Jadi sebelumnya saya akan sharing sedikit pengalaman pertama kali saya setelah divaksinasi COVID-19 ya. Jadi awal-awal itu saya ragu yang mau vaksin tuh. Sempat ragu dan karena banyak hoax yang setelah divaksin itu efeknya itu sangat mengerikan. Jadi saya langsung tanya tuh ke orang tua saya, ternyata diizinkan. Dan waktu itu juga saya sempat menolak, tapi ya sudah diberi pemahaman sama orang tua saya kalau vaksin itu baik tujuannya. Setelah mau divaksin nih, sempat takut juga jarum suntik karena ya terakhir saya disuntik itu kelas 5 SD. Kalau Kak Anissa, iya. Kalau Kak Anissa sendiri gimana kalau responnya ke jarum suntik? Ke jarum suntik nih ya, udah lumayan lama juga gak suntik nih. Terakhir itu sekitar kelas 3 SD. Jadi ya udah lupa rasa di jarum suntik itu kayak apa. Baik, kita lanjut ke Forum Anak Sumeneb. Sebelumnya terima kasih Kak Irzan atas tanggapan vaksinasi COVID-19. Kita beralih ke Forum Anak Sumeneb. Halo Kak Deo, Kak Asmi. Halo Kak Anissa. Nah, ini sedang di mana nih kok kumpul berdua? Sepertinya di kantor BP3 KB. Di kantor Kak. Nah, iya. Bahas vaksin. Untuk tetap vaksin sendiri prokes sebenarnya. Ya. Kenapa Kak? Tetap prokes. Iya. Ini Pak Mas ya. Nah, untuk vaksin sendiri sebenarnya saya nggak terlalu takut gitu ya. Karena juga di media sosial tuh sudah diimbangi oleh pemerintah dengan adanya hoax, dan pemerintah juga mengadakan berita fakta yang menguatkan berita kebenarannya untuk vaksin. Tapi yang menghambat vaksinasi saya di sini adalah dari orang tua saya sendiri, karena jujur orang tua saya masih termakan oleh hoax dan entah apa habis vaksin 2 hari meninggal lah, habis vaksin 3-4 hari itu lumpuh, apa susah ini itu, sehingga yang kemarin tuh saya sempat debat
karena saya sendiri ingin divaksin, tapi orang tua saya semacam jangan. Terus juga dia menghimbau untuk minum degan, kelapa muda itu. Iya, Dan banyak hoax seperti itu, katanya kalau minum degan vaksinnya tidak akan gitu. bereaksi. Saya gimana ya menghadapi itu? Tapi ya saya menghargai karena dia orang tua saya, jadi saya anggap kelapa muda itu kayak air biasa gitu setelah vaksin, daripada saya menjadi ya gimana itu. Iya. Jadi Rasanya setelah vaksin sendiri gimana? Kenapa, Kak? Rasanya setelah vaksin atau mengalami kipi atau tidak? Vaksin. Sebenarnya biasa saja ya, kayak malah lebih gak kerasa daripada imunisasi waktu SD. Malah kayak saya tuh gak nyadar gitu kalau suntiknya sudah selesai. Tiba-tiba sudah deh gitu ya. Nah sudah deh, dan emang efek sampingnya juga lumayan. Saya jadi lebih banyak makan sama lebih banyak istirahat. Ya, gitu. Alhamdulillah tambah sehat berarti ya. Iya, tambah lemah gemuk. Baik, kalau Kak Azmi sendiri gimana nih? Persiapan sebelum vaksin atau reaksi setelah vaksin? Oh, kalau sebelum vaksin itu sebenarnya itu awalnya tuh agak takut juga ya. Soalnya ini kan apalagi kita di tengah-tengah masyarakat Madura yang sangat kental sekali lah dengan hoak-hoaknya itu. Bahkan orang tua saya tuh bilang, lah Bu Naca, jangan vaksin, nanti sama kayak Deo, kamu nanti bahkan umurnya tinggal 2 tahun katanya. Aduh, kan panik kan awalnya. Astagfirullahaladzim. Terus kata Umi saya tuh, tinggal 2 tahun, bisa diprediksi ya. Kamu ini termakan hoak katanya. Terus sebenarnya ketika pas ada vaksinasi itu juga dari respon dari anak-anak itu sangat sedikit. Kebetulan saya di SMA 2, di sana itu dari 34 anak di kelas saya itu yang ikut vaksin itu cuma kisaran 4 atau 5 waktu itu ya. Waduh, yang lainnya itu mengatakan ya? bahwa vaksin itu efeknya buruk. Padahal kan kita ketahui sendiri bahwa tidak mungkin lah vaksin pemerintah itu pemerintah itu tidak mungkin lah pemerintah itu membunuh rakyatnya gitu loh kalau pikiran saya. Tapi kalau efek sampingnya tuh ya mungkin ada, kayak lemes tuh, kayak tiba-tiba agak kayak pegang HP itu kayak rasanya itu berat gitu. Ngilu mungkin ya. Iya. Tapi kan sudah berangsur-angsur membaik ya gejala-gejala setelah vaksin itu. Baik. Iya. Terima kasih Kak Irzan dan Kak Azmi, Kak Deo dari Forum Anak Sumeneb. Nah, dari 2 tanggapan ini, begini dokter, gimana sih cara menghindari kipi atau ikutan pas imunisasi? Jadi kipi ya, kipi itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Respon imun ya, respon imun untuk bisa memicu antibodi di masing-masing kita kan berbeda ya. Nah demikian juga kipi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini sangat individual sekali ya. Namun biasanya kalau kita catat itu pada umumnya ya, kalau setelah divaksin Sinovac karena memang yang disuntikan kepada kita itu adalah virus yang inaktif, yang tidak aktif ya, biasanya relatif tidak banyak kipinya ya. Bahkan kalau ditanyakan biasanya kita screening di vaksin yang kedua, enak Bu, saya malah justru senang tidur, enak makan gitu, jadi tambah gendut ya. Iya, itu. Tapi ada beberapa yang memang nyeri di tempat suntik itu ada juga yang seperti itu. Jadi kalau respon nyeri di tempat suntik itu kan individual ya. Ada yang ya individual juga. Kadang ada yang itu menganggap tidak ada gitu ya. Tidak sakit enggaknya seseorang biasanya nyeri ya, nyeri terutama kadang kan tergantung subjektif, maksud saya tergantung masing-masing individu. Kadang ada yang sakit biasa dibilang dia nggak kerasa. Ada yang
sakitnya menurut ini nilai ambangnya nggak seberapa ini, ada yang sampai nangis-nangis gitu ya. Jadi itu sangat subjektif ya. Yang jelas KIPI yang demikian itu adalah kalau toh sampai kemudian menimbulkan misalnya meriang ya, panas gitu ya, itu KIPI ringan ya. Kalau KIPI berat ada sih, tapi jadi kemungkinan untuk terjadi hal tersebut itu sudah diantisipasi ya. Jadi biasanya kan adik-adik mau dapat kartu vaksin ya, kartu vaksin setelah vaksin kan, itu nanti ada di bawah itu kalau seandainya ada sesuatu maka hubungi nomor ini. Jadi itu untuk bisa kita mencatat KIPI yang terjadi gitu ya. Jadi tidak langsung bisa dijustifikasi itu adalah KIPI, karena kadang-kadang ada hal lain yang terjadi gitu. Dan yang banyak di blow up ya, maksudnya banyak sekali masyarakat yang menganggap itu KIPI padahal itu sudah dalam rentang yang lama. Ada beberapa kemarin itu setelah lebih dari 2 minggu meninggal, terus dianggap itu karena vaksin. Itu kan sudah tidak dalam rentang terjadinya KIPI karena sudah lama sekali. Jadi mohon juga tolong bijak dalam hal apa sih KIPI yang terjadi ini, apa memang berhubungan apa tidak, itu tolong jangan kemudian dijustifikasi ya, jangan divonis ya bahwa itu adalah akibat vaksin sebelum dibuktikan. Nah, apalagi sudah disebar ini penyebab vaksin tuh ini kalau sudah divaksin terjadi ini, padahal belum tentu. Jadi adik-adik jangan kemudian gampang kemakan hoax ya, istilahnya begitu. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, silakan adik-adik tanya ke tempat yang legitimate ya, yang orang yang paham gitu. Jadi jangan menjudge, apalagi memvonis kemudian langsung membagi ulang, mereshare ya. Kan sekarang senengannya forward ya. Jangan ya. Ayo generasi muda yang baik itu adalah generasi yang tabayun ya, yang meneliti dulu sebelum kemudian membagi. Karena orang yang membagi dengan tanpa tahu itu adalah sesuatu yang jelas apa tidak ya. Kebetulan kalau membaginya baik sih nggak apa-apa, tapi yang tidak jelas, nah itu harus dibuat jelas dulu ya, dibuat jelas dulu. Kemudian kalau sudah jelas dan itu legitimate ya, yang sudah benar ya, itu boleh disampaikan ulang ya. Jadi jangan gampang-gampang memforward berita. Kita harus memilah-milah berita ya Bu Dokter. Iya, memilah-milah, kemudian dulu mencari tahu. Iya, betul, mencari kebenarannya dulu, baru kemudian bahkan untuk membagi ya. Untuk membaginya berikutnya. Karena itu nanti kan bisa jadi kemudian mempengaruhi orang lagi gitu. Iya. Ya. Setelah vaksin ini, setelah menerima vaksin, apa ada hal yang harus dilakukan untuk peserta vaksin, Bu Dokter? Seperti istirahat atau tidak boleh berolahraga selama berapa hari? Sebenarnya relatif ya. Tapi memang sebaiknya sih tidak melakukan hal-hal yang berat ya. Jadi kan relatif, maksud saya badan kita itu berbeda-beda. Terus terang saya dulu kan sudah ya, di Januari awal itu saya sudah vaksin Sinovac. Saya malah makin giat gitu aja. Saya tidak ada pengaruh dengan rutinitas saya. Saya biasa saja. Ya tidur ya, tapi memang setiap harinya saya sih tidur, berusaha untuk tidur standar ya 6-8 jam. Nah, dalam perihal kemudian tidak melakukan aktivitas berat ya, terutama di tempat lokasi suntik ya, itu jangan kemudian kita buat ngangkat-ngangkat sesuatu, itu kan malah membebani
yang sudah ibaratnya itu kan kalau disuntik itu kan trauma ya, disakiti gitu kan, disuntik itu ya. Nah, jangan kemudian kita sengaja melakukan aktivitas yang berat gitu. Jadi adik-adik ya kalau memang merasa nggak enak nih, sedang kok nggak enak nih badan saya, istirahat aja. Ya, jadi pesan umumnya silakan lakukan hal-hal yang sesuai aja, jangan kemudian memforsir diri gitu. Karena memang kita habis dilakukan tindakan yang ingin memicu respon imun, ya respon imunologi kita. Gitu deh. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Kita kembali ke bintang tamu nih. Pesan dan kesan kalian tuh apa sih ke vaksinasi untuk Forum Anak Sumeneb dulu nih, Kak Asmi dan Kak Dio, silahkan. Pesan dan kesan kalian kepada vaksinasi COVID-19 ini. Pesan dan Mungkin kesan. juga bisa ngasih ajakan ke pelajar seluruh Kabupaten Sumeneb untuk vaksin nih yang belum vaksin. Silahkan. Untuk pesan dan kesan saya, kalian jangan keburu nerima berita. Meskipun berita baik atau buruk, mungkin menurut saya pribadi jangan dulu diterima sebelum kalian mengetahui faktanya ya. Sendiri, ya, atau kalian sudah melihat sendiri gitu. Jadi jangan berdasarkan katanya kemudian beritanya disebar-sebar seperti itu ya. Iya. Banyak kan untuk saat ini kan orang-orang itu mungkin masyarakat kita tuh tidak mengerti dan kemudian mereka tuh menyebarkan itu. Saya rasa hal-hal apapun itu bukan hanya tentang vaksinasi, tentang apapun itu ya. Menurut saya ketahuilah kebenarannya dulu baru kita bisa menyebarkan. Walaupun kita tahu jangan sampai menyebarkan karena sudah banyak sekali korban-korban hoax, korban-korban sehingga kita ketahui sendiri vaksinasi di Indonesia ini masih sangat rendah. Ya, jadi untuk kita generasi gitu, ayo kita cerdas gitu. Kita cerdas dalam memilih berita, kemudian menyebarkan dan menyampaikan. Karena kalau kitanya sendiri tidak cerdas, bagaimana generasi kita selanjutnya? Jadi ayo jangan takut vaksin aman. Ya, itu mungkin. Terima kasih Kak Dio dan Kak Asmi. Kalau untuk Kak Irzan nih, pesan dan kesannya untuk vaksinasi COVID-19 apa nih? Baik. Pesannya kalian jangan takut untuk vaksin karena sehingga kita bisa membentuk herd immunity, sehingga kita juga terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Kak Irzan dan Kak Asmi, juga Kak Deo dari Forum Anak Sumeneb. Baik, kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih untuk Bu Dr. Rifmi Utami, kemudian juga Forum Anak Sumeneb dan Kak Irzan yang sudah bersedia memberi edukasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak takut menerima vaksinasi COVID-19 agar tercipta herd immunity nih ya. Semoga pandemi di negeri ini segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan aktivitas dengan normal. Seperti sekolah secara lengkap, bertemu dengan teman-teman secara lengkap ya. Tidak ada lagi pembatasan mobilitas aktivitas di Indonesia. Baik, saya ucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel SMP Negeri 1 Sumeneb Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.